Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Yasid Reza dengan dengan NIM H0812211031. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis biaya pada chapter 7. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan memulai. Materi yang pertama itu analisis ekonomi biaya. Terdapat biaya total yaitu tetap dan bervariabel. Pertimbangan sebuah perusahaan yang memproduksi sejumlah output atau dilambangkan dengan Q menggunakan input modal, tenaga kerja, dan bahan. Akuntan perusahaan memiliki tugas menghitung total biaya dolar yang dikeluarkan untuk menghasilkan tingkat output Q. Kemudian biaya tetap. Total biaya memiliki biaya dolar total terendah yang diperlukan untuk menghasilkan setiap tingkat output Q. TC naik sebagai Q naik. Biaya tetap mewakili total biaya dolar yang dibayarkan, bahkan ketika tidak ada output yang diproduksi. Biaya tetap tidak terpengaruh oleh variasi kuantitas output. Biaya variabel mewakili biaya yang bervariasi dengan tingkat output seperti bahan baku, upah, dan bahan bakar, dan termasuk semua biaya yang tidak tetap. Kemudian biaya marginal. Biaya marginal adalah salah satu konsep terpenting dalam semua ekonomi. Biaya marginal atau MC menunjukkan biaya ekstra atau tambahan untuk memproduksi satu unit output tambahan. Bisa kita lihat contoh grafiknya itu biaya dan contoh tabel. Kemudian biaya rata-rata. Biaya yang pertama itu biaya rata-rata atau satuan. Biaya rata-rata atau AC adalah konsep yang banyak digunakan dalam bisnis dengan membandingkan biaya rata-rata dengan harga atau pendapatan rata-rata. Bisnis dapat menentukan apakah mereka mendapat untung atau tidak. Biaya rata-rata adalah total biaya dibagi dengan jumlah total unit yang diproduksi. Nah, kita bisa lihat itu average cost sama dengan total cost per output sama dengan TC per Q sama dengan itu AC. Kemudian biaya tetap atau variabel rata-rata. Sama seperti kita memisahkan biaya total menjadi biaya tetap dan variabel, kita juga dapat memecah biaya rata-rata menjadi komponen tetap dan variabel. Biaya tetap rata-rata atau AFC didefinisikan sebagai FC per Q. Karena biaya tetap total adalah konstan, membaginya dengan output yang meningkat memberikan hasil yang stabil. Kemudian hubungan antara biaya rata-rata dan biaya marginal. Penting untuk memahami hubungan antara biaya rata-rata dan biaya marginal. Kita mulai dengan 3 aturan yang terkait erat, yaitu yang pertama, ketika marginal di bawah biaya rata-rata itu menurunkan biaya rata-rata. Kemudian kapan MC di atas AC itu menarik AC. Kemudian yang ketiga, kapan MC sama saja AC konstan di bagian bawah berbentuk UAC, MC, AC minimum AC. Nah, kita bisa lihat contoh tabel dan grafiknya itu di bawah. Kemudian hubungan antara produksi dan biaya. Dengan menggunakan data produksi dan data biaya masukan untuk setiap tingkat keluaran, kami menghitung biaya total produksi yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Sebagai contoh, pertimbangkan total biaya produksi untuk 3 ton gandum. Dengan menggunakan fungsi produksi yang diberikan, Smith dapat memproduksi kuantitas ini dengan 10 hektar tanah dan 15 buruh tani. Nah, kemudian pengurangan pengembalian dan kurva biaya berbentuk U. Lari jarak pendek adalah periode waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan input variabel seperti bahan dan tenaga kerja produksi, tetapi terlalu pendek untuk memungkinkan semua input diubah. Dalam jangka pendek, faktor tetap atau overhead seperti pabrik dan peralatan tidak dapat dimodifikasi atau disesuaikan sepenuhnya. Oleh karena itu, dalam jangka pendek, biaya tenaga kerja dan bahan biasanya merupakan biaya variabel, sedangkan biaya modal adalah biaya tetap. Dalam jangka panjang, semua input dapat disesuaikan termasuk tenaga kerja, material, dan modal. Oleh karena itu, dalam jangka panjang semua biaya adalah variabel dan tidak ada yang tetap.
Nah, kita bisa lihat contoh itu grafiknya. Kemudian pilihan masukan oleh perusahaan. Ada produksi marginal dan aturan biaya terkecil. Aturan biaya rendah yaitu untuk menghasilkan tingkat output tertentu dengan biaya paling rendah. Perusahaan harus membeli input sampai menyamakan produk marginal per dolar yang dikeluarkan untuk setiap input, yang menyeratkan bahwa ini marginal product of E per price of E sama dengan marginal product of A per price of A. Kemudian aturan pergantian pemain. Jika harga satu faktor turun sementara semua harga faktor lainnya tetap sama, perusahaan akan mendapat untung dengan mengganti faktor yang sekarang lebih murah dengan faktor lain sampai produk marginal per dolar sama untuk semua input. Kemudian yang kedua itu biaya ekonomi dan akuntansi. Materi yang kedua itu biaya ekonomi dan akuntansi bisnis. Ya, terdapat laporan laba rugi atau laporan laba rugi. Untuk menentukan apakah hotdog Venturas menghasilkan keuntungan, kita harus lebih ke laporan laba rugi, atau karena banyak perusahaan lebih suka menyebutnya di laporan laba rugi. Nah, kita lihat contoh contoh tabelnya. Nah, di sini ada net income atau or profit sama dengan total revenue kurang total expense. Baik, yang selanjutnya itu ada lembaran saldo. Akuntansi bisnis lebih memperhatikan keuntungan dan kerugian yang merupakan kekuatan pendorong ekonomi. Akun bisnis juga termasuk neraca keuangan yang merupakan gambaran kondisi keuangan pada tanggal tertentu. Pernyataan ini mencatat nilai perusahaan, orang, atau bangsa pada titik waktu tertentu. Di satu sisi, neraca adalah aktiva atau berharga properti atau hak yang dimiliki oleh perusahaan. Di sisi lain, ada dua item, yaitu kewajiban atau uang atau kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan, dan kekayaan bersih, yaitu nilai bersih sama dengan total aset dikurangi total kewajiban. Nah, kita bisa lihat contoh tabelnya itu di sini. Nah, konvensi akuntansi. Asumsi paling penting digunakan dalam neraca adalah bahwa nilai yang ditempatkan pada hampir setiap item mencerminkannya biaya historis. Ini berbeda dengan konsep nilai para ekonom, seperti yang akan kita lihat di bagian selanjutnya. Misalnya, inventaris roti hotdog dinilai dengan harga yang dibayarkan untuk roti tersebut. Kemudian penyelesaian keuangan. Keberhasilan dalam menyembunyikan kegagalannya bertumpu pada 4 faktor yang saling melengkapi. Pertama, ketika masalah muncul, Enron mulai mengeksploitasi ambiguitas dalam prinsip akuntansi. Seperti yang dijelaskan di atas, salah satu contohnya adalah kesepakatan yang disebut Project Braveheart dengan video blockbuster. Nah, kemudian ke materi yang ketiga itu biaya peluang. Biaya peluang dan pasar. Keputusan memiliki biaya peluang karena memilih satu hal dalam dunia kelangkaan berarti melepaskan sesuatu yang lain. Itu kemungkinan biaya adalah nilai dari barang atau jasa yang paling berharga yang hilang. Konsep biaya peluang sangat penting saat menganalisis transaksi yang terjadi di luar pasar. Bagaimana untuk mengukur nilai jalan atau taman tentang produksi. Bahkan alokasi waktu siswa dapat dijelaskan dengan menggunakan biaya peluang. Jalan yang tidak dilalui. Biaya peluang kemudian adalah ukuran dari apa yang telah diberikan saat kita menghasilkan sebuah keputusan. Pertimbangkan apa yang ada di dalam pikiran Robert Frost ketika dia menulis, dua jalan bercabang di dalam hutan dan saya mengambil jalan yang jarang dilalui, dan hal itu telah membuat semuanya berbeda. Jalan apa lagi yang ada dalam faktor pikiran Frost? Kehidupan perkotaan,
kehidupan di mana dia tidak akan bisa menulis tentang jalan, tembok, dan pohon birch. Bayangkan biaya peluang yang tak terukur bagi kita semua jika Robert Frost mengambil jalan yang sering lalui. Poin penting yang harus dipahami yaitu biaya ekonomi, termasuk selain pengeluaran uang eksplisit, biaya peluang yang dikeluarkan karena sumber daya dapat digunakan dengan cara alternatif. Nah, sekian pemaparan materi chapter 7 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.